Saya Samuel Gevan Lintong. Di video kali ini saya akan membagikan materi, yaitu hamba Tuhan dan pernikahan, guna melengkapi tugas mata kuliah spiritualitas 2 dengan dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Arar. Pernikahan, hamba Tuhan dan pernikahan. Pernikahan Kristen perlu dipahami. Pernikahan Kristen itu punya tujuan daripada Tuhan. Kalau kita menikah dan tidak punya tujuan, atau kita menikah dan tidak mempunyai tujuan Kristus, maka kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Kemudian kita akan kehilangan dukungan dari Tuhan. Kalau kita tidak ada dukungan dari Tuhan, maka pernikahan yang kita jalani itu hanyalah akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Menikah, orang biasanya kalau menikah itu mempunyai alasan-alasan umum. Contohnya seperti masalah seksualitas, masalah psikis, atau ingin mempunyai teman bercerita, atau masalah biologis, atau alasan ekonomi, atau alasan budaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada 3 alasan yang benar, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan generasi ilahi. Dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15, dari pernikahan ini dapat mewujudkan generasi-generasi yang takut Tuhan, generasi-generasi Emos yang memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, menyatakan kesaksian ilahi. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai 22, jadi pria, wanita, dan sebuah rumah tangga menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat. Jadi pernikahan itu adalah sebuah kesaksian ilahi bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, pernikahan adalah melaksanakan tugas ilahi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Jadi manusia diberikan tugas untuk menguasai atau mengelola dan memelihara bumi atau alam. Dengan pernikahan mereka dapat melaksanakan perintah dari Tuhan. Ini karena istri bisa jadi penolong bagi suami, suami bisa jadi pemimpin bagi istri, dan bagi rumah tangga. Lalu tugas berbagai menjadi 2, yaitu tugas jasmani dan tugas rohani. Jadi hal ini memang harus dilakukan secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas ilahi yang telah Tuhan percayakan, dan itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ada kita harus belajar 12 prinsip dalam pernikahan. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 sampai ke-25. Yang pertama, ada pernikahan adalah kehendak Tuhan. Kedua, ketenangan. Ketiga, pengorbanan. Keempat, pembentukan. Kelima, keintiman atau keakraban. Keenam, prioritas. Ketujuh, pengakuan. Rasa memiliki. Kesembilan, monogami. Ke-10, seumur hidup. Ke-11, heteroseksual. Pernikahan adalah perempuan dan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Yang ke-12 adalah keterbukaan. Mengapa pernikahan itu sulit? Yang pertama, tidak seiman. Dan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, kemudian tidak sevisi. Dalam Amos 3 ayat 3, kemudian tidak sepakat dalam Matius 18 ayatnya yang ke-19. Dari lewat materi ini kita bisa mencerminkan bahwa hamba Tuhan dan pernikahan itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena dalam pernikahan ini kita akan menjalankan misi Tuhan,
yaitu memelihara bumi atau mengelola bumi dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan. Misalnya lewat materi ini kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang paham dan mengerti bahwa pernikahan itu sangat penting dalam kehidupan. Sekian materi saya. Tuhan Yesus memberkati.